مرحبا أهلا النوادي. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Amin Onci Albar. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, diberikan sehat wal afiyah bijahin nabi wa alin nabi wa ahlil baitil ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala muallif rahimahumullah min tarjamati Sayyidina Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Kita sampai ke pembahasan biografi sahabat yang bernama Sayyidina Mu'az ibn Jabal. Ini salah satu sahabat yang sangat alim dalam masalah fikih, sangat paham akan hukum syariat. Namanya Sayyiduna Mu'az ibn Jabal. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam satu hadis, a'lamuhum bil halal wal haram. Sayyiduna Mu'az ibn Jabal adalah salah seorang sahabat yang paling mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afqahan nas atau afqahun nas Mu'az bin Jabal. Manusia yang paling faham akan ilmu fikih adalah Mu'az bin Jabal. Bahkan di dalam kitab Usdul Ghabah fi Ma'rifati Sahabah yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Athir menukilkan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mu'az ibnu Jabal amamal ulama'i yaumal qiyamah. Sayyiduna Mu'az bin Jabal berada di hadapan para ulama di hari kiamat. Artinya beliau posisinya sebagai pemimpin para ulama di hari kiamat. Dalam riwayat Al-Imam Al-Mizi dalam kitab Tahjibul Kamal fi Asma'ir Rijal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'ma rajul Mu'az. Sebaik-baiknya seorang pemuda, seorang laki-laki adalah Sayyiduna Mu'az. Bahkan ulama bernama Syekh Abdul Hamid Mahmud, beliau mengarang sebuah kitab yang khusus membahas tentang biografi Sayyiduna Mu'az bin Jabal, berjudul Mu'az bin Jabal Imamul Ulama wa Muallimun Nas al-Khair. Mu'az bin Jabal adalah imamnya para ulama dan seorang guru yang mengajarkan manusia kebaikan. Jadi beliau sudah dinyatakan oleh Nabi bagaimana beliau adalah seorang yang sangat faham akan ilmu hukum syariat. Ada seorang ulama bernama Sahal bin Abi Hathma yang mengatakan, kana alladzina yuftawna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
thalathatun minal muhajirin wa thalathatun minal ansor. Ada para mufti. Kalau kita kenal di kesultanan ada jabatan mufti. Seperti di Ternate, guru kita Abu Al Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi itu diberikan gelar di kesultanan mufti Kesultanan Ternate. Atau di masa lampau Al Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar dan beberapa mufti lainnya. Nah, mereka diberikan gelar atau jabatan sebagai mufti adalah orang yang berhak mengeluarkan fatwa hukum agama Islam. Itu disebut dengan mufti. Produk daripada hukum yang disampaikan oleh mufti disebut dengan fatwa. Bentuk jamaknya namanya fatawa. Nah, Muaz bin Jabal ini termasuk mufti sahabat-sahabat Ansor. Makanya ini seorang ulama mengatakan di zaman Nabi ada 3 orang mufti dari kalangan muhajirin, orang-orang Makkah. Di antara mereka adalah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Adapun mufti orang-orang Ansor ada 3, yaitu Muaz bin Jabal, Zaid bin Thabit sama Ubay bin Ka'ab. Tiga-tiganya ini mufti orang-orang Madinah dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyatakan, man aradal fiqha falyati Muaz ibn Jabal. Siapa yang ingin ilmu fikih, maka hendaklah dia datangi Muaz bin Jabal. Jadi terkenal sangat pakar di dalam ilmu fikih. Ada seorang tabi'in namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Ketika tiba di Damaskus, di satu masjid ada kumpulan manusia yang dimana di tengah-tengah kumpulan manusia itu ada seorang pemuda yang sedang berfatwa. Ternyata ditanya, man hadha? Ini siapa pemuda ini? Maka dijawab, ini adalah Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Muaz bin Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus beliau ke negeri Yaman dengan satu misi mengajar dan menjadi hakim di Yaman. Sampai sekarang masjidnya itu ada, Masjid Muaz bin Jabal ada di Yaman. Karena di tempat itulah Sayyidina Muaz bin Jabal diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang luar biasa, Nabi mengisyaratkan lokasi masjid yang nanti menjadi tempat mengajarnya Muaz bin Jabal. Ternyata ketika dibangun masjid tersebut, kita menggunakan satelit di zaman modern ini, masjid yang dibangun oleh Muaz bin Jabal atas perintah Nabi itu sejajar dengan masjid yang ada di Masjidil Haram, Ka'bah. Sejajar dengan masjid yang ada di kota Madinah. Sejajar. Karena Nabi yang menentukan lokasi masjid tersebut. Sampai sekarang masjidnya masih ada, menjadi saksi sejarah di saat tibanya Muaz bin Jabal di negeri Yaman. Ketika Nabi akan mengutus Muaz bin Jabal, Nabi ingin menguji sejauh mana pemahaman beliau akan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, ya Muaz, kaifa taqdi? Bagaimana nanti engkau memutuskan satu perkara? Bagaimana nanti engkau memutuskan satu hukum? Idza arada laka qada'un, jika ada satu masalah, satu kasus yang berkaitan dengan hukum Islam, maka langkah apa yang akan engkau tempuh untuk menetapkan satu hukum? Ini Nabi ingin menguji bagaimana kapasitas keilmuan Sayyidina Muaz bin Jabal. Karena beliau usianya masih muda waktu itu. Beliau meninggal saja usia 30-an lebih. Masuk Islam usia 18 tahun. Masih muda.
Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, aqdi bi kitabillah. Kalau ada masalah hukum, aku akan menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran. Kemudian Nabi mengatakan, fa in lam tajid fi kitabillah. Seandainya masalah ini tidak ada di dalam Al-Quran, langkah apa yang akan engkau tempuh? Aqdi bi sunnati Rasulillah. Maka aku akan menetapkan hukum dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan lagi, fa in lam tajid fi sunnati Rasulillah wala fi kitabillah. Kalau kau tidak dapati hukum tersebut di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi, atau kau tidak dapati hukum tersebut di dalam sunnah Nabi dan juga di dalam Al-Quran, apa yang akan kau tempuh? Cara apa yang akan kau lakukan? Maka dijawab oleh Muaz bin Jabal, ijtahadtu ra'yi wala alu. Saya akan berijtihad dengan pikiranku dan saya tidak akan berlebihan. Fadaraba Rasul sallallahu alaihi wasallam sadrahu. Kemudian Nabi memukulkan tangannya di dadanya Muaz bin Jabal dan Nabi berdoa, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah lima yurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah dengan apa-apa yang diridhoi oleh Rasulullah. Artinya Nabi membenarkan apa yang dijelaskan oleh Muaz bin Jabal. Nah, ini riwayat disebutkan di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, juga disebutkan oleh Ashabus Sunan, para ulama yang menyusun kitab-kitab sunan seperti Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibni Majah, Sunan An-Nasai. Para fuqaha menjadikan hadis ini sebagai tartib al-ahkam asy-syar'iyyah atau at-tartib al-marji'iyah fil ahkami syar'iyyah. Riwayat ini dijadikan sebagai rujukan susunan referensi hukum Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Dan di sini diperbolehkan berijtihad, mencari hukum dengan usaha keilmuan yang mereka kuasai. Muaz bin Jabal diizinkan oleh Nabi karena memiliki kemampuan secara keilmuan, sehingga diizinkan oleh Nabi berijtihad. Karena orang yang berijtihad di kalangan para mujtahidin itu dalam masalah-masalah yang tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis Nabi. Masalah-masalah inilah yang menjadi ruang untuk para mujtahidun, para ulama mujtahid berijtihad, sehingga keluar kaidah tidak boleh berijtihad jika ada nas di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim ada hal yang menarik. Nabi sangat memuliakan Sayyidina Muaz bin Jabal. Tiap kali mengutus Sayyidina Muaz bin Jabal, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal naik kendaraan, Nabi berjalan untuk memuliakan Sayyidina Muaz bin Jabal. Di dalam beberapa kejadian, beberapa keadaan, Nabi menggonceng. Rasulullah sering naik himar, naik unta. Itu biasanya Nabi memerintahkan beberapa sahabat naik di belakang. Ada satu orang sahabat naik, Ibnu Abbas. Kemudian di dalam perjalanan tersebut Nabi mengajarkan ilmu kepada mereka. Nah, di antara sahabat yang juga pernah Nabi memboncengi dia dengan kendaraan Nabi, himarnya Nabi, yaitu Sayyidina Muaz bin Jabal. Bahkan ulama hadis menjadikan masalah ini sebagai satu hal yang istimewa. Orang-orang yang pernah digoncengi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengajarkan ilmu kepada mereka di atas kendaraan. Nah, ini satu iktibar bahwa kita di dalam kendaraan pula jangan membuang waktu. Kita obrolkan sesuatu yang bermanfaat. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contohkan, di atas kendaraan beliau sempat mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya ilmu-ilmu yang bermanfaat.
Ada seorang ulama kelahiran tahun 434 Hijriah, wafat 511 Hijriah, bernama Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Mandeh. Beliau mengarang satu kitab khusus yang membahas sahabat-sahabat yang pernah digoncengi oleh Nabi. Di situ beliau sebutkan satu persatu sahabat-sahabat tersebut, termasuk Sayyidina Muaz bin Jabal. Beliau beri judul kitab itu Kitabun fihi ma'rifatu asami ardafin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang membahas tentang pengetahuan nama-nama sahabat yang pernah digoncengi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda. Sayyidina Muaz mengatakan, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Kata Sayyidina Muaz, qala kuntu ridfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufairun. Saya pernah digoncengi oleh Nabi di atas himar, keledai. Keledai ini namanya Ufair. Kalau unta Nabi namanya Qaswah. Unta kesayangan Nabi dinamakan Qaswah. Himarnya Nabi dinamakan Ufair. Jadi tidak masalah kalau punya hewan kesayangan kita berikan nama, enggak apa-apa. Rasulullah memberikan nama kepada untanya, kepada himarnya. Asal nama jangan menyinggung ya. Di rumah kakaknya namanya Salim, dia punya kucing dia kasih nama Salim. Nanti salah panggil, yang datang siapa? Salim, Salim, padahal panggil kucing. Kata beliau, saya digoncengi oleh Rasulullah di atas himar yang bernama Ufair. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, Nabi tidak menghilangkan kesempatan mengajar walaupun sedang di atas kendaraan, sedang safar. Nabi katakan, ya Muaz, atadri ma haqqullah ala ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah. Wahai Muaz, engkau tahu tidak haknya Allah terhadap hambanya dan hak hamba kepada Allah? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Ada kalanya sahabat itu ada yang tahu, ada kalanya mereka ada yang tahu. Ketika Nabi bertanya, ada kalanya ada yang mengetahui, tapi berbicara etika, pengetahuan itu kita gugurkan. Ini akhlak adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada guru pernah menjelaskan satu masalah, satu ilmu, dan memang sudah pernah dengar ilmu itu, maka jangan dia katakan, oh itu saya sudah tahu, gak boleh. Tapi dia mengatakan, saya belum tahu, atau dia diam, atau sedang ngobrol berdua dengan saudara kita, dengan kawan kita, kemudian kawan kita mengatakan ini ada satu kisah atau ada satu ilmu, walaupun kita tahu, jangan kita mengatakan oh saya sudah tahu. Biarkan, dengarkan saja, karena ilmu itu dikatakan oleh ulama, walaupun sudah pernah kita dengar 1000 kali, maka hal itu tidak akan rugi bagi kita. Yang ada adalah keuntungan, begitu. Ini Nabi katakan kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, engkau tahu tidak apa haknya Allah kepada hamba dan apa hak hamba kepada Allah? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna haqqallahi 'alal ibadi ay ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya haknya Allah atas hamba-hambanya, yaitu mereka menyembah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Dan haknya hamba, wa haqqul ibadi 'ala Allah azza wa jal, an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Adapun haknya hamba kepada Allah, haknya para hamba kepada Allah, yaitu mereka tidak akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama mereka tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Qala qultu ya Rasulullah
afala ubashirun nasa. Kemudian Sayyidina Muaz mengatakan, wahai Rasulullah, apakah riwayat hadis ini boleh aku sampaikan kepada manusia? Apa kata Nabi? La tubashirhum fayattakilu. Jangan dulu kau kabarkan kepada mereka, nanti mereka menjadi tawakal. Artinya mereka jadi malas ibadah, cukup saja tidak mensekutukan Allah, tidak diazab oleh Allah. Kata Nabi, jangan disampaikan, nanti tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Jadi Rasulullah tahu psikisnya manusia ini, kadang-kadang cari yang gampang-gampang, yang enak-enak. Kalau ada syariat yang paling gampang, paling enak, itu pasti yang diambil. Gitu. Di Hadramaut sholat tarawih bisa hatam Al-Quran, ramai masjidnya. Tapi kalau diterapkan di sini, imam pun lari. Jangankan makmum, imamnya pun lari, karena dia selesai sampai sahur. Dari ba'da isya selesainya sudah dekat subuh. Kita sahur, habis sahur gak lama azan. Itu di Hadramaut sampai sekarang, khususnya di kota Tarim sampai sekarang, itu tradisi kaum aslafus sholihin tetap dihidupkan. Jadi sholat tarawih sampai hatam Al-Quran, karena sudah terbiasa di sana. Dan yang luar biasa, para sesepuh, orang yang sudah tua, kadang jalannya juga sulit, mereka hadiri sholat itu sampai selesai. Itu memang fitrah manusia. Di antara berpindah mazhab yang dilarang, kita menukil pendapat mazhab yang lain, walaupun mazhab yang lain ini benar pendapatnya, tapi dengan tujuan mencari yang mudah-mudah. Oh, ini yang mudah, mazhab ini diambil. Ini namanya taflik, itu dilarang. Berpindah mazhab, bukan berpindah mazhab, berpindah ke pendapat mazhab yang lain. Berpindah ke pendapat mazhab yang lain. Niatnya mencari-cari yang mudah, yang gampang, maka ini ditolak oleh para fuqaha. Namanya taflik. Taflik itu dilarang untuk diambil pendapat tersebut. Nah, ini bagaimana biografi singkat Sayyidina Muaz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu arda. Nama beliau adalah Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal. Aslam wa umruhu 18 sanatan. Beliau memeluk agama Islam di saat usianya 18 tahun. Masih sangat muda. Dan beliau orang Madinah, dari kaum Ansar. Wa kana min akabiri sahabati wa sulaahihim. Dan beliau termasuk sahabat-sahabat yang terkemuka. Termasuk sahabat-sahabat yang terkemuka, artinya tidak dilihat dari sisi usia, tapi dilihat dari awal keislaman. Beliau termasuk orang-orang yang berada di dalam firman Allah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar. Beliau termasuk di ayat itu, orang-orang terkemuka yang memeluk agama Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar. Wa ba'athahu ilal Yaman fi jama'atin minal muhajirin wal ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus beliau ke negeri Yaman dengan kumpulan sahabat muhajirin dan ansar. Wa kharaja ma'ahu liyushiya'ahu wa yusihi wa huwa raqibun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi. Nabi ikut mengantarkan kepergian Muaz bin Jabal ketika hendak mau diutus ke Yaman. Yang luar biasa, Sayyidina Muaz di atas kendaraan, Nabi yang mengantarkan beliau dalam keadaan berjalan. Itu satu penghormatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala lahu lamma wadda'ahu hafizaqallahu min baini yadayk wa min khalfik wa an yaminik wa an shimalik wa min fawkik wa min tahtik wa dara'a ay dafa'a anka syurur al-insi wal jin. Di saat Nabi mengantarkan Muaz bin Jabal, Nabi berdoa, semoga Allah menjagamu dari depan, dan juga Allah menjagamu dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dan Allah melindungimu dari keburukan manusia dan jin. Ya, kalau sudah doa seperti ini dari Nabi, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah,
Ini syaitan dalam Al-Quran bisa menggoda dari arah kanan, dari arah kiri. Syaitan dia bisa menggoda dari arah kanan, arah kiri, arah depan, arah belakang. Tapi dia tidak bisa menggoda dari dua arah, arah atas dan arah bawah. Arah atas tempat turunnya rahmat Allah, arah bawah tempat sujudnya hamba kepada Allah. Ini Nabi doakan lengkap. Ya Allah, lindungilah Muaz bin Jabal dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dari arah atas, dari arah bawah. Dan lindungi dia dari segala keburukan manusia dan jin. Wa min fadailihi ma ruya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, daripada kemuliaan beliau di antaranya Nabi pernah menyatakan kepada Muaz bin Jabal, ya Muaz, inni la uhibbuk, wahai Muaz, saya sangat cinta kepadamu. Itu satu maqam yang sangat tinggi. Pernyataan dari Nabi menyatakan, wahai Muaz, sesungguhnya saya sangat cinta kepadamu. Faqal, kemudian Sayyidina Muaz menjawab, wa ana uhibbuka wallahi ya Rasulullah, dan saya juga sangat mencintaimu wahai Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah. Saya sangat mencintaimu demi Allah ya Rasulullah. Disebut oleh ulama hadis namanya hadis musalsal bil mahabbah, hadis mata rantai dengan cinta. Jadi Muaz bin Jabal nanti meriwayatkan hadis ini kepada muridnya. Nanti Muaz mengatakan, wahai muridku fulan bin fulan, inni la uhibbuk, saya sangat cinta kepadamu. Nanti murid menjawab, saya demi Allah sangat cinta kepadamu. Begitu. Sambung menerus sampai ulama hadis meriwayatkan hadis ini dengan ekspresi yang sama ketika Nabi menyatakan kepada Muaz bin Jabal. Qala fala tatruk an taqula fi duburi kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi katakan, wahai Muaz, jangan kau tinggalkan membaca doa di penghujung setiap salat, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk zikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan baik di dalam beribadah kepadamu. Nah, ini doa kita baca selepas solat, bisa juga di penghujung sujud. Penghujung sujud boleh kita baca doa ini, atau selepas solat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini hadis dari Muaz bin Jabal, saudara-saudara sekalian. Hadis dari Muaz bin Jabal, dan dinamakan oleh para ulama hadis namanya hadis al-musalsal bil mahabbah. Al-musalsalah bil mahabbah, karena di situ ada pernyataan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyanjung Muaz bin Jabal. Beliau mengatakan, ajazatin nisa'u ayyalidna mithla Muaz, laula Muaz lahalaka Umar. Seluruh wanita tidak akan mampu melahirkan anak seperti Muaz bin Jabal. Seandainya tidak ada Muaz, maka Umar akan binasa. Riwayat yang lain yang disebutkan oleh para ulama, Ka'ab bin Malik, sahabat, ia mengatakan, kana Muaz syaban jamila samha. Muaz bin Jabal seorang yang masih muda usianya, tampan, badannya kekar, samha. Min khairi syubbani qaumihi, termasuk pemuda terbaik di kaumnya. La yas'alullaha syai'an illa a'tahu, tidaklah beliau berdoa meminta sesuatu kepada Allah melainkan pasti Allah akan ijabah dan berikan permintaannya. Ini sahabat yang luar biasa, Sayyiduna Muaz ibn Jabal. Qissatu daini Sayyidina Muaz wa du'a liwafa'id dain. Ada satu kisah Sayyidina Muaz bin Jabal ini berhutang kepada orang Yahudi. Wa ruwiya anna Yahudiyan kana lahu dain alaihi. Sesungguhnya orang Yahudi itu
dia pinjamkan kepada Sayyidina Muaz hartanya, maka Sayyidina Muaz berhutang kepadanya. Wa kana yulihu alaihi fi taqadi. Orang Yahudi ini selalu menuntut kepada Muaz bin Jabal untuk melunasi hutangnya. Wa kana yaumal jum'ah. Karena belum ada uang, beliau belum mampu melunasi hutang tersebut. Tiba hari Jumat. Ini orang Yahudi sudah tahu hari Jumat pasti ketemu Muaz di masjid karena sholat Jumat. Dia tunggu di luar masjid, menanti nanti Muaz keluar, dia tagih lagi. Nah, ini kalau ditagih di hadapan orang banyak kan merusak dia punya martabat, dia punya harga diri. Tapi sudah tiba hari Jumat, apa yang dia lakukan Muaz bin Jabal? Fakhtafa fi baitihi. Beliau tidak pergi sholat Jumat. Tahu tuh Yahudi akan menagih, dan dia tahu nih orang Yahudi ini kalau menagih itu akan dipermalukan di hadapan orang banyak. Muaz bin Jabal memilih sembunyi di dalam rumah. Walam yakhruj ilal Jum'at. Beliau tidak keluar melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini dibahas oleh para fuqaha tentang masalah ini. Jadi di antara rukhsah juga, rukhsah untuk kita tinggalkan sholat Jumat tapi diganti sholat zuhur. Di antaranya Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Muhadzab, kitab Al-Majmu' ala Syarhil Muhadzab, dia khawatir harga dirinya dirusak ketika dia sholat Jumat. Di antaranya masalah hutang piutang. Ini dia ada berhutang kepada seseorang. Orang ini tidak dikenali mau agamanya Yahudi atau Islam atau Nasrani, tidak ada masalah tentang agama. Tapi dia yakin ini orang kalau tagih hutang itu di depan orang banyak, mempermalukan dia. Maka Imam Nawawi menyatakan ini termasuk uzur untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau memang demikian ya. Tapi kalau tidak sampai dipermalukan di hadapan orang banyak dan dia punya keyakinan bahwa orang itu tidak ada di masjid dan pasti tidak ketemu, maka dia tetap wajib. Tapi kalau dia yakin kalau saya sholat Jumat ini fulan bin fulan dia juga ada di masjid itu, boleh dia pindah masjid. Kalau zaman sekarang kan bisa pindah masjid. Ini ceritanya zaman dulu. Sayyidina Muaz bin Jabal ini sholatnya harus di Masjid Nabawi, satu masjid saja itu yang ada. Karena kalau ketika Nabi hidup itu yang khutbah hanya Rasulullah. Siapa yang berani khutbah? Siapa yang berani imam kecuali atas perintah Nabi? Maka Muaz bin Jabal memutuskan sembunyi di rumah, tidak keluar sholat. Dia ganti dengan sholat zuhur. Falamma faragan Nabi sallallahu alaihi wasallam minha lam yara Mu'adzan. Falamma kana minal ghad jaa Mu'adz. Ternyata Nabi selepas sholat Jumat Nabi memperhatikan, melihat tidak ada Muaz bin Jabal. Di mana nih Muaz bin Jabal tidak sholat Jumat? Zaman itu ketahuan tidak sholat Jumat karena masjidnya hanya di situ. Yang melaksanakan sholat Jumat hanya di situ. Kata Nabi, di mana nih Muaz bin Jabal? Tatkala tiba hari esok, jaa Muaz. Sayyidina Muaz datang. Faqala lahul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ya Muaz, takhallafta 'anil jum'ati? Ketemu Nabi. Nabi katakan kepada Muaz, wahai Muaz, kemarin engkau terlambat sholat Jumat. Kau terlambat sholat Jumat. Faqala ya Rasulullah, alayya dainun li fulanin al-Yahudi. Wahai Rasulullah, saya punya hutang dengan seorang Yahudi dan dia tagih saya pasti di depan masjid. Saya takut nanti dia tagih dengan cara yang tidak baik, akhirnya orang semua tahu saya punya harga diri rusak. Nabi tidak mau nyerah. Kenapa kau salat Jumat? Agak itu. Jadi agama Islam luar biasa. Kasus yang sama kalau rumah kosong, kunci rusak, pintu rumah kuncinya rusak. Ini kota terkenal banyak malingnya, banyak pencurinya. Kalau dia sholat Jumat, rumah kosong, syariat tidak memaksa dia. Dia boleh menjaga rumahnya, menjaga hartanya. Nanti dia ganti sholat zuhur. Itu pernyataan Imam Nawawi, bukan pernyataan saya.
bisa dibaca di kitab Al-Majmu' ala Syarh Muhadzab Imam Nawawi ra'sa fi madhab Syafi'i. Itu. Ya, cuma jangan jadi senjata rekayasa di dalam meninggalkan sholat Jumat. Ada ancaman keras 3 kali sholat Jumat ditinggal 3 kali, apalagi berturut-turut, kata Nabi, nabadha. Nabi katakan dia sudah melempar agamanya di belakang punggungnya. 3 kali sholat Jumat ditinggal dengan sengaja. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, mau saya ajarkan kepadamu ilmu agar hutangmu dilunasi oleh Allah. Nah, Nabi ajarkan doa. Walaupun hutangmu itu sebesar emas yang sebesar gunung Uhud, tapi kalau kau amalkan ini dengan penuh keyakinan, maka Allah akan bantu engkau bisa melunasi hutang-hutangmu. Ini yang senyum banyak hutang biasa. Siap-siap. Yang senyum-senyum banyak hutang. Insyaallah yang punya hutang dilunasi oleh Allah, dimudahkan. Ya. Gak enak hidup banyak hutang, itu gak enak. Kita makan mikir hutang, apalagi ditagih-tagih. Karena masalah ini paling berat masalah ini. Kemudian Nabi katakan, mau saya ajarkan doa, yang doa ini kalau kau punya hutang, walaupun hutang ini yang kau miliki sebanyak emas yang sebesar gunung Uhud, Allah akan bantu lunasi hutangmu itu. Faqala bala ya Rasulullah, kata Sayyidina Muaz, iya ya Rasulullah, saya mau ilmu tersebut. Kemudian Nabi katakan, kul, bacalah, Allahumma ya farijal hammi wa kashifa dharri wa mujiba da'watal muttarri rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma irhamni fi qada'i daini rahmatan tugnini biha an rahmatin man siwak. Itu doa Nabi ajarkan untuk melunasi hutang. Wa qala Muaz radhiyallahu anhu, Sayyidina Muaz mengatakan, fawadhabtu ala du'ai faqudiya anni dzalika. Saya rutinkan doa tersebut, setiap hari saya baca, dan hutangku dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rahalahu mi'atu hadis wa sab'u wa khamsuna hadisan. Beliau meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 157 hadis. Termasuk banyak riwayat hadisnya, 157 hadis Nabi. Wa mata bita'un sanata thamani asyar. Beliau wafat terkena virus ta'un. Zaman dulu ada wabah namanya wabah ta'un. Beliau hijrah ke Damaskus, ke Syam. Beliau hijrah ke Suriah. Sampai di Suriah, Imam Ibnu Sa'ad ceritakan dalam kitab At-Tabaqatul Kubra, ternyata beliau kena itu wabah ta'un. Sebelum beliau meninggal, beliau punya istri 2. Istri 2-nya meninggal. Punya anak 2, anak 2-nya meninggal. Kemudian beliau akhirnya meninggal juga. Itu di dalam hadis karya Syekh Yasin Al-Fadani, Al-Arba'in Al-Buldaniyah, itu menyebutkan ada riwayat dari Nabi, orang-orang yang wafat terkena wabah atau terkena virus atau sejenisnya, ketika dia meninggal dunia, nanti di hari kiamat Allah kumpulkan dia satu barisan dengan para syuhada, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para syuhada ini protes, ya Allah, ini mereka meninggal di atas tempat tidur, kami meninggal di atas medan perang, di atas peperangan. Ini meninggal di atas tempat tidur, tapi kenapa mereka satu magom, satu pangkat dengan kami? Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan para syuhada, kalian lihat luka-luka mereka. Ternyata dilihat mereka juga punya luka yang sama dengan luka yang ditimpa oleh para syuhada, dan dikumpulkan bersama. Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, dengan syarat ketika ditimpa penyakit tersebut dia bersabar, dia terima, ya, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau meninggal usia
beliau pada waktu itu 38 tahun, sebagian ulama mengatakan 34 tahun, sebagian ulama menyatakan 33 tahun. Jadi masih sangat muda, usia 30-an. Dan wafat pada tahun 18 Hijriah. Pada tahun 18 Hijriah. Nah, inilah biografi singkat dari sahabat yang bernama Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Insyaallah Jumat depan kita lanjutkan pembahasan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari dan juga oleh Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nafi qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna minkum in tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.